Hai, nama gue Clinton. Selamat datang di Banyak Tanya. Bagaimana Clinton mendekati Chelsea Islan? Berapa biaya yang habis untuk Clinton nyalek? Ya. Siapakah Clinton? Oke, pertanyaannya siapakah Clinton? Clinton itu seorang e-sport enthusiast dan pembisnis muda. Kayaknya nggak seru nih kalau di ini. Ini kita kocok aja biar lebih seru. Oke, waduh, pertanyaan pertama langsung. Bagaimana Clinton mendekati Chelsea Islan? Yang pasti harus jadi diri sendiri dan percaya diri. Kalau jadi orang lain, mending ke laut aja. Apa kebiasaan Clinton bangun pagi? Pertama pasti minum air putih, haus. Habis itu langsung biasa gosok gigi. Terus biasa ritual pagi minum kopi sama baca buku sih biasanya sih. Kalau minumnya selalu jadi shots, jangan lupa. Berapa biaya yang habis untuk Clinton nyalek? Ya, yang pasti kurang dari yang menang. Karena kalau lebih dari yang menang, pasti gue yang duduk sekarang. Kenapa isi feed Instagram Clinton fotonya kebanyakan sama Kak Chelsea? Oke, coba gue tanya, sosial media itu gunanya apa? Ada yang edukasi, berbagi kebahagiaan. Ya gue berbahagianya kalau sama Chelsea. Jadi itulah foto yang gue bagi. Apa bakat terpendam Clinton? Buset. Banyak sih bakat. Nggak. Kalau bakat terpendam, dibilang bakat, itu bakat kan ada tingkatannya ya. Kalau gue sih bukan dibilang ke bakat sih. Cuma mungkin kalau yang tahu, gue suka nyanyi juga kadang-kadang ya. Bukan nggak jago, suka aja. Itu terus kemudian kalau yang teman-teman main handphone gue, ulang. Bakat terpendam Clinton. Jadi kalau bakat terpendam itu bakat tuh kan ada level-levelnya ya. Jadi kalau mau yang bilang bisa banget atau nggak bisa, kan bisa juga bilang bakat. Kalau bakat itu gue lebih ke terpendam. Karena gue suka nyanyi sih, nggak jago tapi suka. Kadang-kadang biasa lah karaoke kan. Sama teman-teman seru-seruan. Terus kalau bilang main PS deh, main FIFA. Nah kalau yang sering main FIFA sama gue tahu tuh biasanya capek kan. Quit atau restart. Apakah Clinton kapok nyalek? Enggak sih. Tapi kita lihat situasi dan kondisi. Tapi kalau dibilang kalau dibilang kapok nyalek sih enggak lah ya. Kalau kita mau berbuat baik nggak boleh kapok, harus terus mencoba. Banyak juga pertanyaannya. Bagaimana cara Clinton mengatur uang? Kalau mengatur uang pastinya gue dulu pernah pas muda salah-salah ya. Nah ini biasa lah, muda dapet uang, salah-salah. Terus kemudian semakin kesini semakin belajar gimana bikin caranya uang itu menghasilkan uang. Jadi biar uang yang bekerja, kaliannya di rumah santai-santai aja. Soalnya gimana cara ngaturnya, selalu usahakan jangan menabung setelah di-spend. Tapi menabung dulu baru lu spend, gitu. Jadi terbalik, biasanya orang dapat 1 juta, oh gue habis ini, sisanya baru gue tabung. Kalau gue nggak, gue tabung dulu, sisanya baru gue spend. Gitu. Apakah Clinton pernah susah? Pernah susah sih, pasti kalau mau ngomong pernah ya. Susah tuh dalam banyak hal ya dan bidangnya. Bukan susah berarti hidup, melarat, nggak bisa makan gitu. Bukan seperti itu. Susah dalam struggling, setiap orang punya struggling yang berbeda. Setiap orang punya perang atau pertarungan yang berbeda. Jadi kalau gue mungkin susah di pada saat waktu itu gue muda, sedang lagi ya kebanyakan main, terus harus mengejar nilai-nilai. Itu susah tuh menurut gue, susah karena gue harus belajar mati-matian dan untuk membuktikan gitu kalau gue bisa. Kemudian kalau misalkan susah materi ya bukan berarti hidup gue yang sekarang seperti ini langsung gue dapet instan juga, karena bokap gue juga dari zero juga berjuangan. Jadi sempet dulu juga ya kalau makan Indomie rebus udah bosen lah, makanya sekarang ini gue jarang namanya makan Indomie, dulu sering soalnya. Kenapa Clinton memilih berpolitik? Bukan memilih sih sebenarnya, itu lebih ke passion ya, karena menurut gue di dalam hidup ini semua yang lo lakuin ada unsur politiknya. Contoh, beli garam, kalau pajak garamnya dinaikin besok harganya naik gak? Naik. Contoh, main game, gue suka main game, kalau harga game
dinaikin pajak game, naik kan? Naik. Jadi kalau mau berbuat baik harus dari dalam, langsung dari politiknya. Biar berpolitik ini bisa membantu orang banyak. Dan kalau kan ada orang bilang, gue nggak mau politik, tapi protes. Kalau mau protes tanpa solusi, jangan. Mendingan kalau anak muda harus berani ambil tindakan, jangan cuma protes. Apa jajanan SD favorit Clinton? Jajanan SD favorit. Gue lumayan agak random ya anaknya, jadi makanannya sembarangan gitu. Terus kalau mungkin kayak contoh otak-otak, gue sukanya otak-otak bukan yang panjang tuh, biasanya yang bulet-bulet, yang tepung doang tuh. Nah itu gue suka tuh. Kalau nggak gorengan yang isinya cuma micin doang tuh, itu gue juga suka. Jadi, tapi kalau favorit banget mungkin kue cubit. Nah kue cubit tuh gue paling suka. Tapi yang setengah mateng. Kalau yang mateng dingin nggak enak. Mendingan yang lain aja. Kenapa Clinton membentuk organisasi AVGI? Jadi kalau yang belum tahu, AVGI Asosiasi Video Game Indonesia. Karena menurut gua ini adalah suatu sektor yang harus dikuatkan, dan banyak kalau misalkan gua mau memajukan ini berharap sama orang kayaknya susah. Mendingan gua ngelakuin sendiri aja. Dan pastinya banyak AVG ini tujuannya membantu-bantu orang. Kita ada komunitas warnet Indonesia di bawah kita bantu mereka untuk bertahan karena udah banyak yang nggak main warnet lagi contohnya. Terus kemudian ada yang penyandang disabilitas. Jadi tujuannya baik AVGI pastinya. Kalau gue berasal dari hobi dan passion, ini adalah tujuan nyata atau bentuk nyata dari gue untuk berbuat lebih kepada video game Indonesia. Siapa politisi yang Clinton paling tidak suka? Waduh, pertanyaannya berat. Nah, tapi kalau mungkin gini, kalau politisi secara individual nggak ada, tapi mungkin gue kasih tiga sifat dari yang gue nggak suka dari seorang politisi adalah: satu, biasanya suka cari panggung; dua, menjilat; ketiga, itu adalah sombong. Gue nggak suka tuh. Contohnya, kenapa suka cari panggung? Mau bikin acara A, kalau kita tujuannya yang penting acara itu berjalan, ya nggak apa-apa. Tapi banyak tuh politisi, gue aja untuk nyari panggung buat dirinya sendiri. Kemudian kalau misalkan suka menjilat, kalau di depan ketuanya atau bosnya, wah ngomong baik, di belakang ngomong lain. Menjilat sama hipokrit mirip-mirip lah. Dan kalau yang ini nih, paling males gue kalau ketemu sama orang yang sombong. Kalau biasanya yang sombong-sombong itu politisi, kalau salaman, lihat mukanya nggak, udah, oh iya, salaman ke kiri, ngeliatnya kanan. Sama ke kanan itu ke kiri. Nah itu gue paling gak suka tuh, gak menghargai banget. Apalagi kita anak-anak muda sering gak dihargai. Tuh kan, kalau kayak gitu gue bingung jawabnya. Hampir semua, gimana coba? Kapan terakhir kali Clinton boker pakai kloset jongkok? Oke. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi gue waktu itu lagi macet banget tuh. Gue sakit perut. Di jalan macet sakit perut. Gue kan cari dong yang terdekat mana kan. Yang terdekat akhirnya waktu itu gue sama supir gue ngelewatin ada masjid yang besar di Jakarta Selatan. Lupa gue nama masjidnya, tapi pasti gue yakin kalau masjid kan bersih tuh, biasanya penjaga kebersihan. Terus gue bilang, udah parkir dulu aja. Supir gue bingung, ngapain ke masjid? Dia bilang, udah pokoknya gue mau ke masjid dulu. Soalnya gue non muslim, jadi supir gue bingung. Udah pokoknya ke masjid dulu gitu. Ke masjid, nah gue di sana. Ternyata terakhir kali gue jongkok kayak di sana. Ada yang duduk, bukan yang masjid semua jongkok, ada yang duduk. Cuma karena yang duduk udah ngantri, orang gue cari yang tercepat, yang jongkok gak ada yang mau. Jadi gue ambil yang jongkok aja, udah kebelet soalnya. Kapan terakhir kali Clinton berantem sama Chelsea? Kalau ini jarang banget sih, karena gue sama Chelsea, kita mungkin dari tahap yang dewasa gitu. Jadi kayak bukan lebih ke berantem, belajar mengerti aja. Lu gak bisa truly mencintai seseorang kalau belum bisa mengerti. Waduh, ini pertanyaan paling terakhir, paling rusak banget nih. Pernahkah Clinton makan jengkol? Lihat di depan mata pernah, tapi kalau nyoba makan nggak pernah. Bukan nggak berani, cuma mungkin belum tertarik. Tapi ya belum pernah sih. Mau nyoba? Ada. Serius? Ada. Tapi abis ini beliin ini ya, Listerine sama sikat gigi. Ini dari mana ini? Ininya nih. Oke. Ini emang udah pernah makan jengkol semua? Udah. Yang bener. Nah apa-apa, kita coba. Gimana?
Cobain lagi. Masih absurd tuh rasanya. Dibilang nggak enak, enggak. Unik teksturnya. Kalau menurut gua lebih kayak ke ati ayam sih. Cuma ya bukan makanan gua lah pokoknya. Nggak menambah rasa. Tapi at least sekarang ini adalah hal baru dalam hidup gua, sudah pernah coba makan jengkol. Jadi udah pertanyaannya semuanya. Terima kasih untuk jengkolnya juga. Jangan lupa nih subscribe. Bener gitu kan, subscribe. Komen apa lagi? Like. Oke. Terima kasih. Nama gue Clinton. Udah diundang ke sini. Thank you.